Halo, perkenalkan nama saya Paskalis Gule, NIM 03 2019 073. Prodi saya S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari Stika Santa Elizabeth Medan. Dan di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kontrasepsi. Selamat pagi dulu. Perkenalkan nama saya Perawat Paskalis Gule. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang KB. Sebelumnya saya akan menanyakan itu, apakah ibu sudah tahu tentang KB ini? Sebelum saya melakukan penyuluhan itu, pertama saya akan menanyakan ibu. Boleh ibu nama ibu dulu? Nama saya Afidatul. Umur bu? 25 tahun. Anaknya sudah tahu? Alamat bu? Di dalam transit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KB atau keluarga berencana. Adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dan manfaatnya itu menghindari kehamilan risiko tinggi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, kemudian meringankan beban ekonomi keluarga dan membentuk keluarga bahagia sejahtera. Baiklah Bu, kemudian tujuan dari KB ini itu untuk menyelamatkan ibu dan bayi pada saat melahirkan pada usia muda, dan kemudian dalam rangka merencanakan pembentukan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Baiklah Ibu, kemudian ada macam-macam alat kontrasepsi, yaitu satu PKB. Di PKB ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama pil kombinasi, yaitu berisi dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Dan obat ini tidak untuk ibu menyusui. Dan kemudian nomor dua itu mini pil berisi satu hormon, yaitu progesteron. Obat ini bisa digunakan untuk tidak mengganggu ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Baiklah Ibu, di PKB ini ada juga keuntungannya, yaitu apabila diminum teratur dapat mencegah kehamilan, kemudian kesuburan segera kembali dan mengurangi nyeri pada waktu haid dan mudah menggunakannya. Dan kelemahannya itu jika kita lupa meminumnya dapat terjadi kehamilan, bertambah gemuk, pusing-pusing, dan bertambah dan muntah. Baiklah Ibu, yang kedua itu suntik KB, berupa obat suntik yang berisi zat yang dapat mencegah lepasnya telur dari indung telur, mengentalnya lendir rahim sehingga calon janin tidak dapat bertahan di dalam rahim. Dan KB suntik ini Bu terdapat dua macam, yaitu suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Suntik 1 bulan ini mengandung estrogen dan progesteron, mengganggu produksi ASI, harus datang setiap 1 bulan untuk disuntik kembali. Dan kemudian untuk suntikan 3 bulan itu hanya mengandung progesteron, kemudian tidak mengganggu produksi ASI, kemudian harus datang setiap 3 bulan untuk disuntik dan dapat terjadi gangguan haid. Dan keuntungan dari KB suntiknya itu praktis, efektif, dan cocok untuk ibu yang menyusui. Sedangkan kelemahannya itu terlambat haid, tidak mendapatkan haid, keputihan, timbul jerawat dan perubahan berat badan. Kemudian itu kondom. Kondom ini sarung untuk alat kelamin laki-laki yang terbuat dari karet tipis, di mana kelebihannya itu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu ASI, mencegah penyakit menular seksual. Dan kemudian kelemahannya itu kemungkinan bocor, sobek, dan alergi. Kemudian IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim
yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Kemudian keuntungan dari IWD ini efektif dengan proteksi jangka panjang, kemudian tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI, dan kesuburan kembali setelah IUD diambil. Kemudian kerugiannya itu haid berlebihan, nyeri pada saat haid, peningkatan resiko infeksi radang mambu, dan IUD terlepas keluar. Baiklah, di sini saya sudah selesai menjelaskan mengenai ibu sudah bagi ibu setelah ibu paham mengenai KBI, dan semoga untuk kemudian hari ibu bisa mengambil keputusan pada saat ibu membutuhkan KBI. Ini saya ibu.